rasa sakit yang aku rasa karena usaha saya yang bangkrut, sama rasa sakit perasaan saya menghadapi saya akan berpisah sama keluarga kecil, itu lebih sakit, lebih besar, lebih nggak tega, lebih nggak apa ya, lebih sedih itu ketika aku mau berpisah sama anak, sama suami dan juga orang tua. Ya sudahlah, itu memang sudah ujian dan cobaan buat keluarga kecil saya. Banyak banget lah jasa-jasanya dari PT itu ya teman-teman, untuk kita jangan meremehkan PT yang kita tempati, tetap hargai, tetap hormati, karena tanpa PT kita nggak bisa berangkat menjadi seorang TKW. Pasti dapat ilmu yang baik dari PT yang kita tempati. Ya bisa ngejelasin perasaan saya waktu aku belajar di PT. Kalau aku mengingat waktu aku belajar di PT dan mengingat kenangan-kenangan saya bersama suami dan anak-anak, dimana detik-detik kita mau berpisah, itu aku nggak kuat menjelaskannya. Itu sangat menyakitkan buat saya. Saya tidak mau mengingatnya. Tapi tidak semua majikan suka seperti itu. Tapi di majikanku yang di sana itu memang suka pembantunya itu nggak terlalu berdandan, lebih suka natural, apalagi bajunya pembantunya itu banyak kotoran, maksudnya dalam arti banyak kotoran tentang pekerjaan. Kayak aku di pabrik itu ya, di gudangnya majikan aku itu kan angkat-angkat barang itu ya, baju itu kan pasti kena kotoran, debu kayak segala macam gitu ya, kotor hitam-hitam gitu ya. Itu malah senang, katanya aku itu srekep, katanya aku itu apa ya, sungguh-sungguh bekerjanya gitu ya, hanrencen gitu lah, hanrencen kongco. Habis wala habis guys. Di sini ada yang lama, ini aku udah beli teman-teman yang baru. Ini habis ya, ini itu krim rambut. Sehabis keramas sedikit kering baru diolesin. Ini itu mengatasi apa ya, kerusakan rambut bagi yang suka smoothing kayak gitu teman-teman. Ini aku udah lama banget pakai ini ya. Pokoknya sehabis keramas rambutnya sedikit kering baru dikasih krim ini. Eman-eman teman-teman, dikoreti ya, jangan sampai enggak dikoreti. Aku sudah beli waktu libur kemarin itu, sudah tahu habis. Satu botol segini 500 NT. Dan aku dulu di Changhua sebelum pindah ke sini kan aku sempat smoothing juga ya teman-teman ya, dapat hadiah juga sama persis dengan punya aku gitu ya, cuman kemasannya aja yang lebih kecil gitu. Ini nggak beli, di gratis. Dan ini habis, benar habis. Nih sudah habis teman-teman. Ini nanti dibuat apa ya, jangan dibuang, pasti ada manfaatnya buat semprotan nyamuk atau semprotan serangga lainnya. Tuh, ini aku tadi barusan keramas, ini aku sudah tidur ya, aku juga sudah makan. Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Muhaya Family. Ini kontennya cuman ngobrol ya teman-teman ya, curhat ya, isinya curhat ya. Pokoknya ya pinginnya diem aja, pengen istirahat, gak kepingin ngevlog gitu, cukup ini aja, maafkan. Oke, aku tutupi dulu. Nah seperti ini, sebentar. Ini Al-Quran aku teman-teman. Pokoknya setiap sembahyang itu
walaupun 5 menit menyempatkan diri untuk mengaji ya, deres. Soalnya udah terbiasa teman-teman dari kecil ya, mulai dari aku belum sekolah dulu di tempat aku itu di Madura. Aku kan pernah ikut simbah ya, berapa tahun ya teman-teman ya, kalau nggak salah seingat aku itu 2-3 tahunan lah ya aku ikut simbah di Madura. Dan aku belum sekolah waktu itu pun sudah dipaksa harus mengaji, harus diwajibkan untuk bisa mengaji dan sholat terlebih dahulu. Kalau di Madura itu kan agamanya sangat kuat sekali teman-teman, makanya yang diutamakan itu mondoke di Madura itu. Tapi aku nggak mondok teman-teman, tapi aku pernah belajar di Tulungagung di pondok pesantren Menara Mangunsari. Aku sempat mengaji di sana sama Bunyai ya. Aku bisanya ngaji itu semenjak aku ikut simbah di Madura ya. Memang dari kecil kita dipaksa untuk belajar sembahyang dan mengaji kayak gitu. Walaupun sembahyang saya nggak sempurna, mengaji saya tidak sempurna, tapi niat aku beribadah gitu aja. Sebentar tak jungkasan ya guys, tak jungkasi delete. Ini tadi belum jungkasan, belum sisiran. Oke. Di kesempatan videoku kali ini aku mau menceritakan pengalaman saya mulai dari PT sampai aku ditempatkan di Taiwan ya teman-teman ya, sebagai seorang TKW. Latar belakangnya, ceritanya kenapa kok sampai menjadi seorang TKW. Sebetulnya sudah sering kali aku ngebahas ya teman-teman. Aku juga pernah ngebahas di akunku satunya Maya Kalbi, dan juga pernah aku bahas di akunku Muhaya Family. Tapi masih banyak teman-teman yang nanya, suruh menceritakan pengalaman aku mulai dari PT, pengalaman aku belajar di PT, pengalaman aku sesampainya di Taiwan gitu ya. Nah, aku sebetulnya udah bosan cerita ya teman-teman. Tapi banyak teman-teman yang tanya gitu loh. Apalagi di TikTok itu banyak banget gitu loh. Ya, oke lah, aku ulang kembali ya. Mungkin bagi teman-teman yang baru datang, yang baru mengenal akun saya, yang mulai akun TikTok maupun akun YouTube, mungkin baru kenal gitu ya. Dan juga ada fanspage Facebook aku teman-teman ya, tapi belum begitu banyak yang kenal gitu ya. Aku juga belajar bikin vlog di akun fanspage Facebook saya. Oke, aku akan menceritakan mulai dari awal ya. Awalnya saya punya niat untuk bekerja menjadi seorang TKW di Taiwan itu karena faktor ekonomi ya. Usaha saya dan suami selama belasan tahun berakhir dengan kebangkrutan. Awalnya seperti itu teman-teman ya. Aku pun sama suami bekerja dulu ya, waktu masih muda, waktu kita pengantin baru juga dari nol teman-teman ya. Tidak ada yang ngasih modal kayak gitu ya. Kita memang belajar dari nol, dari modal kita sendiri, modal sedikit kayak gitu. Tapi memang saya dan suami itu termasuk cepat waktu itu ya. Kita itu ada di puncak di usia muda. Saya dan suami dibilang sukses itu di usia muda. Aku berusia 35, suami aku berusia 38. Yaitu kita ada di puncak ya. Ya mungkin karena pengalaman kerjanya juga kurang, pengaturan keuangannya juga kurang ya. Pokoknya istilahnya kurang berpengalaman lah untuk mengatur keuangan kayak gitu teman-teman ya. Dan memang waktu itu keinginan saya itu memang banyak banget, terlalu buru-buru, terlalu tergesa-gesa ya, bisa dibilang serakah kayak gitulah ya teman-teman. Serakah dalam arti itu pingin sukses, pingin cepet-cepet sukses, pingin cepet-cepet jaya gitu ya. Dan saya dan suami mempunyai banyak kerjaan, maksudnya mempunyai banyak usaha ya. Selain di bidang koperasi, bank detail ya teman-teman ya, bank kredit ya. Kreditanku itu bukan uang aja, mulai dari baju, mulai dari perabot dapur sampai uang gitu ya. Jadi melayani permintaan nasabah gitu ya. Pokoknya nasabah minta apapun kita layani selagi kita bisa gitu ya. Nah, di samping itu setelah saya dan suami memiliki, kita bisa beli rumah sendiri. Di tahun itu, waktu kita membeli rumah itu, kita tergolong beli rumah yang termasuk rumah yang betul-betul bagus ya teman-teman ya, dengan harga yang fantastis kayak gitu ya, harga yang nggak murah, mahal banget kayak gitu, tapi kita mampu untuk membelinya. Walaupun
modal kita habis, dan akhirnya saya dan suami ngambil modalnya dari bank setelah kita membeli rumah. Rumah yang saya beli itu belakangnya kolam ikan, teman-teman. Nah, kolam ikannya itu kan gede banget ya, lebar banget. Nah, karena aku mempunyai anak kecil, karena putriku masih kecil ya, SD waktu itu teman-teman ya, tapi tergolong menurut aku sih masih bocah gitu ya. Nah, akhirnya aku tutuplah kolam tersebut ya. Kemudian setelah aku tutup, aku benerin, aku renovasi belakang rumah itu menjadi tempat gudang ya teman-teman ya. Dari situlah aku mulai merintis nambah lagi usaha, yaitu home industry telur asin. Dan alhamdulillah berkembang baik ya, dan saya mempunyai banyak pekerja ya teman-teman ya waktu itu. Nah, terus akhirnya berjalan lancar semuanya, baik-baik saja, dan kemudian saya membuka usaha lagi, yaitu warung makan. Nah, gitu ceritanya teman-teman ya. Karena ambisiku terlalu tinggi, tergesa-gesa kepingin kaya, terlalu serakah dengan pekerjaan, ya ditegurlah sama Gusti Allah ya, sama Allah Subhanahu wa taala, diberi ujian, diberi teguran, diberi hukuman, ujian, cobaan, dan akhirnya usaha saya dan suami selama belasan tahun bangkrut ya. Kita kembali lagi dari nol. Kalau dulu sewaktu aku masih barusan menikah, kita mulai dari nol, nggak punya hutang, karena memang dari nol, nggak ada yang mewarisi sesuatu hal, nggak ada warisan apa-apa. Kita merangkak berdiri itu memang dari nol, dari koin 1 NT, koin 1 rupiah gitu, dikumpulin akhirnya bisa kayak gitu. Nah, itu ya teman-teman ya awal ceritanya mengapa saya mempunyai niat untuk pergi ke Taiwan menjadi seorang TKW. Nah, pertama kali saya minta izin ke suami, itu suami melarang aku teman-teman ya. Memang kita selama belasan tahun tidak pernah pisah ranjang ataupun pisah rumah, nggak pernah. Aku sama suami itu bekerja mulai pagi sampai malam. Saya sama suami itu sering ketemunya malam. Soalnya kenapa? Saya sama suami itu selalu di lapangan kalau saya teman-teman ya. Dan di rumah yang megang telur asin juga ada sendiri, tapi aku sering pulang. Daripada suami lebih sering saya pulangnya, karena saya harus mengantar jemput anak ya, ngantar les, ngantar sekolah segala macam, dan juga harus melihat keadaan di rumah kayak gitu teman-teman ya. Nah, bisa ketemu lagi sama suami lama itu kalau malam hari. Nah, kalau malam hari itu otakku mulai muter lagi teman-teman ya, ngelihat apa yang harus dilihat, maksudnya apa yang harus diperbaiki, mulai dari keuangan telur asin dan juga warung makanku dan juga pembukuanku, masalah koperasi gitu ya. Jadi memang nggak ada waktu istirahat sama sekali saya sama suami waktu itu ya teman-teman ya. Sering cekcok itu pasti teman-teman, karena terlalu tegang bekerjanya, terlalu berambisi, terlalu serakah, istilah seperti itu ya teman-teman. Ya nggak serakah sih sebetulnya ya, saya itu orangnya pekerja keras, jadi saya itu tidak mau untuk berdiam diri kayak gitu ya teman-teman ya. Waktu adalah uang buat aku, istilahnya seperti itu. Makanya waktu longgar, waktu senggang saya sama suami itu aku punya inisiatif lagi, harus punya sampingan lagi, yaitu buka itu home industry telur asin. Awalnya kecil teman-teman, awalnya cuma satu tray itu 30 butir telur, awalnya seperti itu. Akhirnya berkembang pesat menjadi ribuan telur, ribuan butir kayak gitu. Dan untuk nasabahku memang awalnya 1-2 orang, akhirnya sampai ratusan orang teman-teman ya. Banyak banget, memang banyak banget ya. Cepet banget usaha saya dan suami itu berkembang ya teman-teman, tapi ya cepet banget pula bangkrutnya, cepet banget hancurnya, gulung tikarnya juga cepet banget, kilat. Dalam hitungan waktu langsung turun gitu, drastis. Benderanya langsung ambruk, langsung roboh. Nah gitu awalnya ya. Nah karena kita nggak ada pemasukan, sudah mikirnya sudah buntu, nggak ada usaha lain, berbagai macam cara sudah saya lakukan sama suami, tapi tetap aja kita kesulitan ekonomi. Pokoknya dengan segala macam cara kita berusaha untuk bangkit kembali, dan ternyata memang tidak berhasil teman-teman ya. Dan akhirnya semakin hari semakin bertambah parah ekonomi kita, semakin goyang gini ya teman-teman, semakin tidak bisa membayar angsuran di bank ya. Karena memang sehabis aku beli rumah itu, sertifikat saya gadekan ke bank kayak gitu ya, untuk melanjutkan usaha saya gitu ya.
Nah, setelah saya nggak bisa membayar bank, dikejar-kejar bank, minta izinlah ke suami ya teman-teman ya. Awalnya memang suami tidak mengizini ya teman-teman ya. Karena kita memang tidak pernah pisah. Mulai kita menikah sampai belasan tahun, sampai punya anak, sampai kita punya rumah, saya sama suami itu tidak pernah berpisah ranjang ya. Dan waktu pertama kali aku mau izin ke PT itu pun siang malam kita nangis teman-teman. Saling rangkul, saling menguatkan kayak gitu. Nah, kalau ingat masa-masa itu, kayaknya kita nggak akan mampu untuk melewati semua ujian, semua cobaan. Itu ya, sangat berat, teman-teman. Dan yang paling memberatkan hati saya itu sewaktu aku mau meninggalkan keluarga kecil saya. Itu sangat terpukul banget. Rasa sakit yang aku rasa karena usaha saya yang bangkrut, sama rasa sakit perasaan saya menghadapi saya akan berpisah sama keluarga kecil, itu lebih sakit, lebih besar, lebih nggak tega, lebih nggak lebih sedih itu ketika aku mau berpisah sama anak, sama suami dan juga orang tua, teman-teman. Saya paling berat itu meninggalkan keluarga kecil saya dan juga keluarga besar saya. Kalau usaha yang sudah bangkrut, ya wis lah, mau diapain lagi, sudah bangkrut ya kan. Yang penting kita sudah berusaha sekuat tenaga, berusaha sebaik mungkin untuk bangkit kembali. Saya sudah berusaha sekuat tenaga sama suami memperbaiki ekonomi, berusaha membanting tulang untuk memberikan yang terbaik untuk keluarga kecil kami, tapi ternyata Gusti Allah berkehendak lain. Tapi ya sudahlah, itu semua memang ujian cobaan buat keluarga kecil saya. Awalnya memang tidak dapat izin dari suami, tapi lama-kelamaan dengan berjalannya waktu, dengan melihat situasi dan kondisi keuangan kita, akhirnya suami mengizini saya untuk pergi ke PT ya teman-teman. Nah, waktu di PT itu aku diantar suami, apa-apa diantar suami di rumah tetap bekerja ya teman-teman, tetap buka warung makannya, tetap produksi telur asin, dan suami tetap ngambil tagihan di nasabah kayak gitu. Dan memang uang kita di nasabah itu masih banyak banget, sampai sekarang pun masih banyak banget, tapi ya karena kita sudah bangkrut, mereka pun ngentengin gitu teman-teman ya. Nasabah yang masih punya tanggungan semuanya ngentengin, sudah tidak peduli dengan keadaan kita. Uang saya di nasabah itu masih banyak banget teman-teman, bukan 1 juta, 2 juta, ratusan juta, karena nasabahnya juga banyak banget ya. Dan uang telur pun juga murat-marit teman-teman ya, kocar kacir uang telur itu, telur asin itu ya, masih banyak juga di warung-warung, tapi apa boleh buat ya. Terus warung makannya juga itu dulu yang kita jual itu habis, tapi nggak ada uang. Memang semuanya saya serahkan ke pekerja ya yang membantu saya, semuanya saya kasih kepercayaan. Yang megang telur asin juga ada sendiri, yang megang warung makan juga ada sendiri, dan untuk koperasi sendiri cuman aku yang megang sama suami ya. Nah, setelah saya mendaftarkan diri ke PT dan diantar sama suami, dari PT itu aku mendapatkan uang pesangon 1.500.000 kalau nggak salah teman-teman ya, 3.000 apa 1.500.000 ya, aku lupa teman-teman, benar-benar lupa karena sudah lama banget ya. Di PT itu memang persyaratannya banyak banget ya. Kalau yang paling utama di PT itu persyaratannya KTP, KK, surat izin dari keluarga, dan juga ijazah. Itu aku di sana ya ngikutin prosedur yang ada ya teman-teman ya. Prosedurnya apa ya aku ikutin, kayak gitulah ya. Memang setiap PT itu untuk peraturannya kan beda-beda ya. Yang penting kita mengikuti prosedur yang ada di PT tersebut lah ya, jangan sampai enggak. Ikutin sajalah peraturan yang mereka buat ya, konsisten aja gitu ya teman-teman. Di PT itu bukan bahasa saja yang diajarkan, pekerjaan rumah tangga itu pun juga diajari. Yang namanya kita belajar di PT, kita harus sungguh-sungguh dalam bahasanya ya, dalam pekerjaannya. Walaupun nantinya setelah kita ke Taiwan beda jauh pekerjaannya ya, selama di PT sama yang di Taiwan, tapi setidaknya kita sudah sedikit mengenal, tahu tentang hal-hal yang ada di Taiwan dari PT tersebut kayak gitu teman-teman ya. Jangan mengentengin ya. Jasa dari PT itu banyak banget untuk para TKW ya. Awalnya kita tidak tahu bahasa, jadi tahu biarpun sedikit juga dari PT. Awalnya kita tidak mengenal negara tujuan kita, dari PT tersebut kita jadi tahu bagaimana kehidupan
negara tujuan kita. Banyak banget lah jasa-jasanya dari PT itu ya teman-teman untuk kita. Jangan meremehkan PT yang kita tempati, tetap hargai, tetap hormati. Karena tanpa PT kita nggak bisa berangkat menjadi seorang TKW ya. Jangan ngeremehin ya, pokoknya semua peraturan yang ada di PT itu ikutin aja, ikutin prosedur PT tersebut ya. Pasti dapat pasti banyak manfaatnya teman-teman ya, pasti dapat ilmu yang baik dari PT yang kita tempati ya. Aku ikut PT CCUK Gresik, tapi aku ada di bagian cabangnya yaitu Ngadirejo, belakang pabrik gula Ngadirejo, Ngadiluih teman-teman ya. Dari jarak tempuhnya itu dari tempat aku ke Ngadirejo itu kurang lebih 30 menitan. Jadi aku sekolahnya pulang pergi teman-teman, habis sekolah aku pulang kayak gitu. Jadi aku masih bisa bekerja waktu itu, masih bisa ngebantu suami ya, masih bisa ngurusi anak-anak. Tapi sebetulnya waktu itu sangat-sangat di titik terendah itu saat aku belajar di PT itu memang betul-betul menyakitkan buat aku teman-teman. Saya nggak bisa ngejelasin perasaan saya waktu aku belajar di PT. Kalau aku mengingat waktu aku belajar di PT dan mengingat kenangan-kenangan saya bersama suami dan anak-anak, dimana detik-detik kita mau berpisah itu aku gak kuat menjelaskannya, saya skip aja ya. Itu sangat menyakitkan buat saya tidak mau mengingatnya kayak gitu. Oke, aku langsung saja. Saya belajar di PT itu selama 7 bulan. Selama 7 bulan, lama banget teman-teman ya, lama banget saya di PT sampai 7 bulan. Tapi ya memang rezekinya segitu ya teman-teman ya. Banyak juga teman-teman aku yang masih 2 bulan 3 bulan berangkat, itu masih banyak banget. Tapi memang pas nasib aku di PT itu lama ya. Teman-teman yang lainnya itu nggak ada yang sampai 7 bulan, cuman aku aja ya. Nggak tahu lah ya teman-teman ya. Ya mungkin karena rezekinya segitulah ya. Memang kayaknya udah itu sudah jalannya yang maha kuasa ya. Kita nggak tahu pasti, kita nggak tahu rencana Gusti Allah ke depannya. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin kayak gitu. Nah, untuk penempatan pertama job saya turun itu aku ada di Changhua ya. Saya berangkat tahun 2016 teman-teman. Saya lupa dulu aku berangkatnya itu tanggal 3 Maret 2016 kalau nggak salah ya, 3 Maret 2016 ya. Dan aku ditempatkan di Changhua di majikanku yang pertama. Di sana saya menggantikan pembantunya yang lama. Pembantunya yang lama bertahan selama 2 tahun di tempat majikanku yang pertama ya, menjaga nenek ya, tapi neneknya masih sehat. Dan saya dipekerjakan di pabriknya majikan. Di pabriknya majikan itu ada banyak pekerja ya teman-teman ya, termasuk orang Indonesia, orang Taiwan, orang Filipina, orang Vietnam, orang Talu ya. Dan home industrinya majikan aku itu barang pecah belah teman-teman ya. Dan aku dipekerjakan di gudangnya majikan. Gudangnya majikan itu isinya perabot dapur teman-teman ya, barang pecah belah. Home industrinya majikanku seperti itu. Karena nenek aku masih sehat, jadi saya ditugaskan untuk bantu-bantu di gudang, untuk masak ya. Yang menghandle masakan semuanya itu saya di Changhua ya. Untuk aku masak itu untuk pekerjanya majikan aku dan juga keluarganya majikan aku. Jadi aku kurang lebih waktu di Changhua itu masak untuk 20 orang teman-teman ya. Saya sendiri, tidak ada yang ngebantu kayak gitu. Saya masaknya itu sehari 3 kali, pagi, siang, dan malam ya teman-teman. Tapi kalau pagi saya masak khusus untuk keluarganya majikan, dan untuk siang itu saya masak untuk keluarganya majikan dan juga pekerjanya yang ada di gudang ya. Dan untuk malam hari kalau nggak ada lembur, saya masak untuk majikan saya aja. Kalau ada lembur, aku juga masak untuk teman-teman di gudang tersebut. Itulah pekerjaanku di Taiwan ya teman-teman. Saya bisa bertahan selama 6 tahun, padahal pekerjaannya di sana itu banyak banget ya. Mulai dari melihara anjing,
Anjingnya itu yang memandikan majikan, bukan saya, cuman saya ngasih makannya saja ya. Di sana saya memelihara anjing, memelihara ayam, memelihara ikan, memelihara kucing, masak untuk anak gudang, bantu-bantu anak gudang ya, bantu-bantu di gudang. Terus saya juga bantu-bantu di kebun, saya juga nyelip menggiling padi, saya pun bersih-bersih rumah, saya pun jaga lansia. Nah itu selama 5 tahun yang aku lakukan, selama 5 tahun ya. Dan 1 tahun terakhir itu majikan saya kan punya cucu, dan cucunya itu mulai dari lahir aku yang memandikan, teman-teman. Ya bener sih gajinya ditambahi, tapi pekerjaannya itu aku nggak sanggup, betul-betul nggak sanggup dengan pekerjaannya, banyak banget. Kalau majikannya sih baik banget ya. Dan memang awal pertama kali aku masuk ke tempat majikanku itu saya tidak bisa bahasa. Ya bisa teman-teman, tapi sedikit banget, minim bahasa banget saya di sana ya. Tapi dengan berjalannya waktu kita belajar sambil bekerja, belajar sambil bekerja bisa ya. Dan saya bisa mengerti, ya nggak begitu mengerti ya, bisa paham itu setelah saya bekerja di tempat majikan aku itu 1 tahun. Baru saya bisa mengerti maksudnya ya teman-teman ya. Awal di sana memang minim bahasa ya, harus pakai bahasa isyarat gitu ya, melalui tangan, melalui mata, melalui mulut, mana yang aku nggak bisa aku tunjukin, aku bawa ke majikan aku gitu ya. Kadang pakai bahasa translate ya, kayak gitu. Tapi kalau pakai bahasa translate, karena aku bekerja di gudang nggak boleh pegang HP, jadi kesulitan teman-teman. Jadi saya lebih suka bahasa isyarat ya. Saya bawa majikanku ke sana, aku bawa barangnya, saya kasih tahu ke majikan ini segala macam, pokoknya dengan cara saya sendiri, inisiatif saya sendiri. Saya ingin belajar waktu itu, berusaha belajar bahasa gitu ya, biar tidak selalu dicemoohin, selalu diremehin teman. Di sana itu yang paling sabar majikanku yang perempuan. Di saat aku tidak bisa bahasa, tidak mengerti apa-apa, beliau itu ngajarinnya tuh pelan-pelan. Saya selalu diremehin, dibentak-bentak, itu sudah hal biasa karena saya tidak bisa bahasa, dan yang ngajarin saya pun kurang sabar ya. Di sana itu yang paling sabar kalau ada majikanku yang perempuan yang ngajari aku bahasa sampai aku bisa. Terus ada lagi teman aku di sana itu Acin namanya teman-teman ya, perempuan. Dia itu kayak orang Indonesia teman-teman, dia itu baik banget, ngajari aku pelan-pelan satu-satu tanpa harus pakai emosi. Jadi saya cepat bisa. Nah, saya pandainya bahasa itu setelah saya mengenal anak Vietnam. Nah, anak Vietnam kan juga belajar bahasa Mandarin, aku pun juga belajar Mandarin. Kita saling belajar, saling tegur kayak gitu teman-teman ya. Dan anak Vietnam itu kalau belajar intonasi, kosakata, nah kalimatnya itu jelas banget gitu loh. Nggak cepet, nggak lambat. Ngomongnya itu nggak cepet ya teman-teman ya. Pelan-pelan tapi keras, jadi mudah untuk memahami bahasa Mandarin dari teman aku Vietnam tersebut ya. Dan sampai sekarang aku masih tetap berhubungan baik sama teman-teman aku di sana di Changhua. Dan kemarin itu majikan saya chat aku pada lama banget nggak chat ya teman-teman ya, semenjak aku tahu mantan majikan saya yang cowok sedang lumpuh total, sakit teman-teman ya. Setelah saya pindah majikanku yang baru ini belum ada 1 tahun, majikanku yang di Changhua yang cowok lumpuh teman-teman ya. Dan setelah saya tahu mantan majikan saya lumpuh, saya jarang kontakan sama majikan aku yang perempuan. Awalnya aku di sini itu memang perasaanku masih ada di sana teman-teman ya, maksudnya belum ada, saya di sini belum beradaptasi, pikiran saya ini seolah-olah ada di sana ya. Kemarin itu terakhir beliau chat aku menanyakan anak saya yang perempuan. Memang dari awal pertama saya mau minta izin untuk pindah itu, majikan saya yang perempuan itu, mantan majikan saya yang perempuan itu meminta anakku untuk kerja di sana. Kayak gitu. Dan pesan saya untuk teman-teman yang berdatang di Taiwan, bersabarlah, kalian akan bisa beradaptasi, kalian akan merasa nyaman kalau sudah ada di Taiwan itu. 1 kontrak habis ya. Kalau cuma 1 tahun 2 tahun itu masih beradaptasi menurut saya teman-teman ya, belum merasakan enaknya bekerja di Taiwan ya. Kalau masih 1 tahun 2 tahun itu masih terbelenggu dengan perasaan kita, tersiksa dengan perasaan kita sendiri ya. Teruslah bangkit, teruslah berusaha, teruslah semangat
ya. Walaupun tidak bisa bahasa jangan khawatir, belajarnya bahasa itu ya sambil bekerja, tapi kita harus inisiatif sendiri. Kalian juga harus sabar, harus mengerti. Dan misalkan ada masalah sesuatu hal sekecil apapun, misal kalian melaporkan kejadian tersebut ke agen, harus sabar. Semua butuh waktu, semua butuh proses ya, karena pihak agen pun yang dipegang itu bukan 1-2 anak, enggak, banyak anak, jadi banyak juga masalahnya ya teman-teman ya. Di setiap penempatan, di setiap majikan itu ada masalah sendiri, ada problem sendiri, juga ada pekerjaannya pun beda-beda gitu ya, nggak sama dengan teman-teman yang lain. Kalian harus pahami itu, beradaptasilah pelan-pelan ya. Insya Allah nanti kalau sudah 3 tahun, sudah finish kontrak, itu kalian akan merasakan nyaman ya, pasti merasakan nyaman dan betah. Bersabarlah, telateni, semangat ya. Kita semua sama, aku pun juga sama seperti kalian, aku pun juga merasakan yang kalian rasa. Tetap sabar, tetap jalani ikhlas, tetaplah bahagiakan diri kita, hati kita harus bahagia. Perang menghadapi perasaan kita itu sangat berat teman-teman ya, belum lagi menghadapi keluarga di Indonesia, belum lagi menghadapi keluarganya majikan. Bikinlah hati kita senyaman mungkin, seenjoy mungkin, seikhlas mungkin, walaupun itu sangat-sangat amat sulit ya. Saya bisa ngomong seperti ini pun juga karena saya banyak belajar dari pengalaman-pengalaman saya sebelumnya. Sebelum kalian di sini, aku sudah belajar terlebih dahulu. Kalau kita cuti itu menghabiskan uang teman-teman. Hasil yang kita bawa pulang itu alhamdulillah. Itu kalau kita cuti ya. Kalau aku sih, aku kepingnya itu cukup sekali cuti itu, habis itu aku pulang terus. Kalau pingin pulang terus, nggak mau kembali lagi ke sini. Itu prinsip saya ya teman-teman ya. Karena apa? Kalau sudah di Indonesia gitu, mau kesini lagi itu males. Kalau sudah di sini mau ke Indonesia itu males. Karena aku sudah tahu, aku cuti kemarin itu habis berapa puluh juta, itu jadi males pulang teman-teman. Bukan karena tidak mau menengok keluarga, enggak. Nah itu tadi pengalaman saya mulai dari PT sampai di penempatan kerja di Taiwan ya teman-teman ya. Memang butuh kesabaran, butuh ketelatenan. Yang penting kita tetap berpikiran positif, jaga kesehatan ya. Tidak bisa tanya, inisiatif untuk bertanya. Majikan senang banget kalau ditanya, tapi nggak semua majikan itu suka ditanya ya teman-teman. Nah di sini ini pengalaman saya 7 tahun di 2 majikan itu pun beda banget ya. Di majikanku yang pertama itu kalau kita bertanya, kalau saya bertanya itu senang banget, senangnya minta ampun. Majikan saya yang di sana di Changhua, saya itu orangnya cerewet sebetulnya ya. Saya itu selalu menanyakan apa yang gak aku ngerti. Itu majikan yang di Changhua senang banget, apalagi kalau aku pakai baju jelek teman-teman ya. Majikan itu paling suka daripada saya pakai baju yang rapi. Itu di majikanku yang sana. Majikan aku yang di sana itu orangnya sregep, ada sampai pekerja keras. Jadi misalkan aku pakai pakaian yang gimana gitu, orangnya mengiranya saya itu tidak bekerja gitu loh. Tapi kalau aku pakai baju biasa penuh dengan kotoran, itu kelihatan aku itu bekerja keras, bekerja sungguh-sungguh. Tapi tidak semua majikan suka seperti itu. Tapi di majikanku yang di sana itu memang suka pembantunya itu gak terlalu berdandan, lebih suka natural. Apalagi bajunya pembantunya itu banyak kotoran, maksudnya dalam arti banyak kotoran tentang pekerjaan. Kayak aku di pabrik itu ya, di gudangnya majikan aku itu kan angkat-angkat barang itu ya, baju itu kan pasti kena kotoran, debu kayak segala macam gitu ya, kotor hitam-hitam gitu ya. Itu malah senang, katanya aku itu sregep, katanya aku itu apa ya, sungguh-sungguh bekerjanya gitu ya, hanrencen gitu lah, hanrencen kongco, sregep alias apa ya, pokoknya istilahnya hanrencen kongco itu apa ya, sungguh-sungguh bekerjanya ya. Sregep iya, sregep itu bahasa Indonesia apa tuh, Rek? Nah seperti itu ya. Di tempat majikanku yang lama itu misalkan pembantunya itu berdandan, berpakaian rapi, itu nggak suka. Dekil kelihatan kotor itu majikan aku suka banget. Apalagi bau keringet gitu ya, itu seneng banget kelihatan kalau pembantunya itu bekerja sungguh-sungguh gitu loh, sregep kayak gitu.
Tapi kalau dandan itu majikan aku nggak suka, apalagi parfumnya sampai bau itu nggak suka majikanku yang di sana. Beda yang di sini. Kalau di sini itu memang yang di nomor satu kan penampilan di sini. Tuh. Mereka paling suka kalau pembantunya itu rapi, harum, berdandan di sini ya. Dan tidak suka celometan, dalam arti jangan terlalu sering bertanya. Kerjakan aja sendiri sesuai dengan keinginan kamu, harus inisiatif sendiri. Kalau di sini seperti itu. Ya, itulah bedanya majikanku yang lama dan majikanku yang baru. Ya. Tapi setiap majikan itu nggak sama ya teman-teman ya, tergantung kita menilainya ya. Memang untuk 1 bulan 2 bulan kita tidak akan mengenal majikan. Kalau cuma 1-2 bulan, tunggu, kita butuh waktu tahunan untuk beradaptasi itu ya teman-teman. Dan majikan pun juga gitu, bisa mengenal kita itu pun juga butuh waktu lama, butuh proses. Kayak gitu sama aja gitu. Ya uslah, tetap semangat bagi teman-teman yang baru datang, jangan menyerah ya. Yang penting jaga kesehatan. Kalau menurut aku beratnya pekerjaan itu tidak masalah teman-teman. Yang penting nomor 1 itu kenyamanan di dalam kita bekerja. Kalau sudah merasa nyaman, gaji sekecil apapun itu sangat enak dirasa teman-teman. Sangat nyaman banget itu. Di hati itu enak megangnya. Tapi kalau gak nyaman, terus gajinya gede, tapi kita merasakan gak nyaman di tempat kerja, menurut aku kayak canggung, kayak gimana, kayak beban gitu teman-teman. Tapi kalau kita bekerja dalam arti kita bekerja dengan nyaman gitu ya, gajinya kecil pun itu sangat berarti di hati aku. Ini pribadi ya, ini menurut pribadi aku sendiri ya teman-teman ya. Ini berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan apa yang aku rasa sewaktu aku di Taiwan maupun di Indonesia. Menurut aku yang nomor 1 itu kenyamanan di dalam bekerja ya. Beratnya pekerjaan gak masalah buat saya, yang nomor 1 kenyamanan ya. Untuk menilai sikap majikan, karakternya majikan itu kembali ke diri kita sendiri teman-teman. Cara kita menilainya majikan itu bagaimana, itu kembali ke diri kita sendiri ya, bukan orang lain yang menilai. Semuanya itu kembali pada diri kita sendiri. Kalau di luaran ngomong majikanmu kurang baik segala macam gitu, tapi misalkan kalian merasa nyaman dan menurut kalian majikanku itu baik ya, itu semua kembali ke diri kita sendiri untuk menilai semua itu ya. Oke teman-teman, itulah pengalaman saya mulai dari PT sampai saya ditempatkan di Taiwan sebagai seorang TKW penjaga lansia. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya mulai awal sampai akhir. Semoga kalian suka dengan videonya dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kita akan sambung lagi nanti kalau ada waktu untuk cerita-cerita pengalaman aku ya, sharing-sharingnya ya.